Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ini dengan saya yang asli. Bisa dilihat, tai lalatnya benar di sebelah kanan. Orang yang di video satu lagi, tai lalatnya ada di sebelah kiri. Saya ingin klarifikasi berita yang ramai tentang saya di medsos, bahwa benar adanya bahwa saya sudah botak sekarang. Tapi itu disebabkan karena di Nusa Kambangan ini saya tidak bisa menemukan salon. Jadi saya tidak bisa buceri atau bule cat sendiri. Jadi selama di sini saya pikir saya botakin saja dulu sampai saya bisa ngecek di salon lagi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada laskar yang menyimpan baret bintang 5 saya, tolong disimpan baik-baik. Keluar dari sini saya akan tambahkan 1 bintang lagi menjadi bintang 6. Nanti kalau saya masuk penjara lagi, saya tambahkan 1 bintang lagi jadi bintang 7 dan seterusnya. Yang terakhir, alhamdulillah saya sampaikan kepada umat, meskipun saya ini adalah Habib abal-abal, Habib tidak jelas, tapi jangan pernah menyerah untuk terus percaya kepada saya. Tunggu saya keluar nanti, tunggu saya dakwah lagi, teriak-teriak bangsat saat dakwah sambil mengatasnamakan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanti orang Islam yang melakukan teroris itu Abu Jongos itu. Saya nggak pernah tanggapi karena bukan kelas itu. Enggak lah, jauh dari kompetensi kami jauh. Makanya saya nggak pernah. Jongos semua itu. Pakai baju loreng, sebagian jaga mau gereja, baret miring SD tidak tamat. Waalaikumsalam. Sini kau Abdullah. Itu Somad dan Yahya Waloni mau datang ceramah. Cegat. Coba kau cegat saya. 2.000 kau di depan situ, mau mati saya, tak bisa tebas dulu. Oh, saya nggak pernah minta jamaah bela, cukup doa. Lihatlah di mobil saya itu kalau ada samurai, sudah siap kalau aku bunuh. Tapi jamaah jangan pernah bela, cukup doa lebih kuat daripada bela. Ada urusan apa? Orang sudah kesenangan apa yang belum kami rasa? Tinggal satu yang belum kami rasa, melihat wajah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sering merayap ke istana, lupa sudah menghina Nabi. Sering nyusup, apa istilah Jawa? Nyusup ke pintu istana, lupa. Berebut memang betul-betul banyak penjilat sekarang ini. Allahu Akbar. Dan ini di zaman Rasulullah diperintahkan oleh Allah perangi mereka. Perangi untuk apa? Bukan dibom, bukan berkelahi. Apa? Perangi dengan dakwah. Kalau kita baca tentang Führer, Hitler, Nazi, ada satu jenderalnya Hitler itu yang paling jago dan diakui dalam pertempuran seperti Sudirman ini. Perang apa itu? Gerilya. Namanya Jenderal Rommel. Dia dijuluki sebagai The Desert Fox, rubah padang pasir. Satu waktu dituduh oleh Goebbels dia berkhianat, akan membangun kekuatan militer dengan Polandia, Prancis. Lalu terdengar oleh Hitler, dilapor oleh Goebbels, dipanggil Jenderal Rommel. Kau mau minum cyanide atau disidangkan secara militer? Dia pilih minum racun, cyanida. Matilah Jenderal Rommel. Lalu keluar statement Hitler. Orang munafik, pengkhianat, seperti lalat di atas feses. Dia berputar-putar di atas feses. Yang dia konsumsi adalah tai. Relevan sekali dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang aku khawatir dari umatku, umat Nabi SAW, orang Islam, adalah mereka yang berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya. Maka harga, nilai, kehormatan manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut, feses. Cocok dengan Hitler. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, ketika akan mengembuskan nafas terakhir, apa dia katakan? Lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan satu manusia munafik. Karena yang membunuh Yitzhak Rabin adalah pengawal pribadinya Yosefus. Sampai radar apa itu helikopter, dia berputar-putar di atas Ursalima itu, di atas Masjid Al-Aqsa.
untuk mencari tahu di mana persembunyian daripada Josephus. Dicari oleh apa intel yang paling kuat di sana, apa intelijen Israel itu, Mossad dengan sandi mereka Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hewau, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofres, Susyuntau. Abjad Ibrani itu dipergunakan sebagai sandi Mossad. Saya belajar di kampung Israel, di Israel sana, makanya orang tidak akan tahu tentang karakter Muhammad kecuali dia tahu tentang Syair Tenak, Torah, Nebiim, Ketubim yang disingkat menjadi kitab Talmud yang dipegang Yahudi sampai hari ini. Makanya Yahudi kalau mengucapkan kredo pengakuan imannya mereka hampir sama dengan la ilaha illallah, Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh. Yahweh itu Ehad, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk mengakui kerasulan Muhammad, no, tidak. Yahudi tidak pernah mengakui Muhammad itu nabi. Tapi mereka sadar, mereka tahu bahwa Ahmad itu adalah nabi. Mereka tidak mau mengikuti perkataan pendeta Bukairah yang mengatakan bahwa ini adalah cikal bakal orang yang akan menjadi nabi di kemudian hari. Tercatat dalam Taurat, dirubah oleh Kristen, Rohul Kudus, atau dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodesh. Nah, kalau saya tanya, apa doa Bapa kami yang di Bukit Zaitun? Abinu sebas samayem yikada semeka tabo malkuteka yaseres sodeka kaasar gaambat etlem lukenu tenlanu hayom. Itu bahasa Ibrani. Abinu sebas samayem, Bapa kami yang di surga. Yang karang doa dalam bahasa Ibrani di Kristen gereja-gereja di Indonesia ini saya dulu di Papua. Baru doa kredo, dia meratap ke tembok, dia tanduk kepalanya di tembok. Doanya apa itu? Adonai Gismorka Mikolra. Saya kasih contoh ini tembok ratapan, dia tanduk kepalanya ini. Adonai Gismorka Mikolra, Yesus Morgan Tapsenta Mikolra. Adonai Gismorka Kaufu Eka Me'ata We'at Olamin. Itu bahasa Ibrani. Adonai Gismorka, Tuhan itu Adonai. Gismorka, jauhkan kami dari murka-Mu, jauhkan kami dari hukuman azab-Mu, dari kami sampai turunan kami yang terkutuk untuk selama-lamanya. Itu saya pakai pemberkatan pendeta, Adonai Gismor kami kolra Yesus. Padahal itu doa kutukan, mampus kalian. Kristen yang mengakui, katanya itu doa orang keberkahan bagi Yahudi. Yahudi itu, orang Israel itu orang yang diberkahi, orang yang diberkati, bangsa yang dipilih. Dipilih apa? Dikutuk, bukan dipilih. Dipilih betul untuk dikutuk. Itu bukan Israel, itu bukan gennya Ibrahim asli. Asimilasi antara Rum dengan orang-orang Arab Badui. Cuma begitulah perbedaannya. Kemanapun merantau, gennya Ibrahim ini kuat sekali. Orang Arab yang sudah merantau ke Surabaya nikah sama orang Jawa, panggil Yahudi satu orang, periksa gennya, sama gen mereka itu, dari keturunan milah Ibrahim. Makanya ketika Muhammad bawa Islam dikritisi oleh ahli kitab, ahli Taurat, Yahudi, dan kelompok-kelompok kafir kurang. Agama apa yang kau bawa ini Muhammad? Turunlah ayat, Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Qul aina sholati wa nusuki wa mahmaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penetapan dalam konsep keilahian, ketuhanan Ibrahim yang bersumber dari agama para leluhur Adam, kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Ibrahim. Yahudi tidak suka karena mendengar bahwa Muhammad ini akan jadi nabi. Pada waktu Isa disunat, nah inilah yang mereka tolak. Umur 8 hari Isa disunat. Pada hari itulah diletakkan di tikar sembahyang. Setelah dibaca doa-doa sunat oleh para rabi Yahudi, tiba-tiba keluar anak baru 8 hari ini sudah berfirman, wa'id sekolah Isa bin Maryamah ya Bani Israila, ini Rasulullah ilaikum sadiqalimah baina yadaya minat Taurat umbasis rabbi rasulil yati min badismuhu Ahmad. Dan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Bayangkan,
sebelum Masehi, Rasulullah datang nanti tahun 571. Berarti rentang waktunya 576 tahun. Al-Quran sudah turun, Nabi Muhammad belum lahir. Atau ibu bapak mau bantah sama saya? Enggak begitu Pak Yahya, salah kamu. Kamu kan mualaf ini. Kamu jangan karang-karang dengan logika. Opa saya, kakek saya pernah ada ketemu Nabi Muhammad. Di mana? Di Mekah. Kakeknya lagi ketemu. Lalu apa? Kata Rasulullah, itu Rasul pernah jumpa dengan Nabi Isa di warung makan Takanajuwo. Nggak, kita ini kan kebanyakan suka-suka debat sama-sama, Mos. Pernah ketemu di warung makan Takanajuwo. Waktu itu Nabi Muhammad bilang sama Nabi Isa, apa mat? Tolong nanti kalau ente datang jadi Nabi, beritahuin saya dong. Tolong sampaikan saya ya. Tadi aja saya sudah 3 kali ke masjid, lupa saya bahwa saya sudah 3 kali. Itu belum lama, belum 10 tahun. Karena saya baru 13 tahun keislaman kami. Tahun 2006. Mungkin 2010 saya pernah kemari. Sudah lupa saya. Bagaimana mungkin kalau Al-Quran itu buatan Muhammad? Bagaimana Muhammad tahu tentang kisah Nabi yang 576 tahun, bahkan merangkainya secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional, dan tidak pernah mampu dikotori oleh otak dan tangan manusia. Bahkan bukan cuma itu, saya sudah 13 tahun beragama Islam, menghubungkan, merelevansikan antara konteks kebenaran ayat suci Al-Quran dengan pandangan ilmu pengetahuan para ahli, para saintis. Banyak sekali ayatnya, termasuk buku yang dikarang oleh Dr. Maurice Buckley yang dalam bahasa Prancis berjudul La Coran, La Bible, Atlas Sains Modern. Bible dan Quran, Al-Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Cuma satu kata di dalam Al-Quran. Apa itu? Nutfah. Nutfah itu adalah setetes mani, air yang hina, mengandung berjuta-juta sel telur, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Laqad khalaqnal insanan min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Maurice Buckley ini adalah ahli kandungan. Beliau terus berpikir, dari mana ini sumbernya? Dari mana kalau ini buatan Muhammad? Kapan Muhammad belajar kuliah ilmu kedokteran jurusan spesialisasi kandungan? Nah, kalau jadi debat kemarin dengan seluruh pendeta di Indonesia, saya mau minta, coba dong satu pandangan sains tadi kaji secara saintifik. Satu saja, Bible memandang ilmu pengetahuan modern. Satu ayat saja. Kalau ada saya kembali lagi ke Kristen. Ini direkam ini. Kalau ada satu ayat saja bicara tentang ilmu pengetahuan dan mampu memberikan kontribusi sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya akan masuk Kristen lagi, murtad lagi, kembali lagi Kristen. Kalau ada. Sementara saya ini sudah banyak, sudah ratusan. Bahkan ketika musim haji tahun 2013, angkasawan Amerika Lawrence Edward Joseph ingin mencari tahu tentang Hajar Aswad, batu hitam. Tidak diberikan izin oleh King Abdullah. Hiu kafirun tidak boleh masuk ke dalam, hanya boleh dari udara. Digunakan teleskop untuk melihat apa di Hajar Aswad. Ternyata beliau berkomentar, menyusun pernyataan secara sistematis, diungkapkan pada New York Times, koran terkenal di Amerika. Apa kata beliau? Kami berhutang besar kepada umat Islam. Andai mereka tidak tawaf dan sholat 5 waktu, berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Begitu ditelusuri, dilihat dengan teleskop, diamati, melakukan observasi, ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Adakah kira-kira Bible Kristen bisa memberikan sumbangsi soal itu? Kita umroh, dia juga ikut pergi ke apa? Ke Yerusalem. Sampai di sana, ya Nasoro najasak. Kata Yahudi, Nasrani najis. Dia baku baptis di Sungai Yordan. Dia turun ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu berlumut. Yahudi bilang itu goblok semua sana, saling baptis ya. Yahudi tidak dibaptis. Anak umur 8 hari Yahudi disunat. Bahkan agama Yahudi sampai hari ini masih memegang prinsip rajam. 3 hukum rajam di Israel. Ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu orang kusta rajam dengan batu, ketemu wanita berzina
perempuan hamil tanpa suami rajam dengan batu. Makanya Maria mau dirajam dengan batu waktu itu. Begitu mau rajam, anak ini bicara dari ayunan. Qala inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati wa zakati madumtu hayya. Kaget Yahudi. Masa anak baru lahir, baru 1 menit potong pusar sudah bisa bicara. Yahudi buka kitabnya. Masya Allah, ternyata yang disampaikan ini adalah firman. Ini Yahudi dasar kepala batu, belum percaya. Sudah kita pulang dulu. Ada 3 kelompok, 4 kelompok. Yahudi, Saduki, Parisi, dengan 1 pelihat bintang, Majusi. Orang Kristen bilang orang-orang Majus. Orang Islam bilang kaum Majusi, penyembah